Hai guys, and welcome back to Autored Max. Kalau misalnya kalian butuh berita harian tentang otomotif, kalian bisa cek autoredmax.com. Nah, di sebelah saya sudah ada Mazda CX-3, tapi ini yang tipe Touring, bukan Grand Touring. Mazda bilang harganya 388 juta sampai bulan Mei. Nyatanya ini sekarang di bulan Juni, harganya masih 388 juta. So, basically, it's only bluffing ya. Kita lihat desainnya, mobil ini desainnya menurut gua kelewat ganteng. Untuk sebuah mobil di bawah 400 juta, modelnya sih jujur aja ganteng banget. Dari depan, dari belakang, gua ngeliatnya tuh kayak wow gitu ya. Bahkan gua pas nyetir ini, orang-orang tuh kayak ngeliatin mobil ini gitu, saking gantengnya. Nah, bedanya apa antara Touring dan Grand Touring? Ternyata website Mazda nggak bisa dijadiin patokan. Contohnya gini, ini adalah tipe Touring, tapi velgnya 18 inci, menggunakan ban Toyo Proxes, kayak Need for Speed, dan ini tractionnya A. Terus lampu depannya sudah LED, nggak cuma LED doang, lampu senjanya LED, lampu projectionnya LED, bahkan lampu fog lampnya LED, dan lampu belakangnya pun juga LED. Sennya di bawah sini. Terus kalau yang Grand Touring dia punya grill chrome, kalau ini belum chrome. Sebetulnya mobil ini bisa lebih ganteng lagi kalau misalnya kap mesinnya ini motong garisnya nggak di sini. Dia motongnya misalnya di sini ya. Jadi pas buka kap mesin, depannya ini kebuka semua, nggak ada garis ininya, lebih keren pasti. Dan dia punya bumper depan yang soft touch, agak-agak begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari samping ya. Dan kalau misalnya kita lihat bagian samping yang mobil ini tidak terlalu tinggi, meskipun dia basis sama seperti Mazda 2, dan di sini kita tidak akan melihat garis-garis desain Mazda 2. Dia benar-benar original. Lihat ya, ganteng maksimal gitu ya. Stance-nya tuh bagus gitu, bannya kelihatan lebar dari belakang. Dan dia punya dua buah knalpot yang nggak malu-malu, nggak disembunyiin, dia benar-benar terlihat. Dan ini nyala dua-duanya, bukan hiasan. Nah, di belakangnya juga kita lihat lampunya LED, sudah ada kamera parkir, dan ada sensor parkir 4 buah. Dia udah ada shark fin antena, di sini dikasih spoiler belakang. Pokoknya kalau secara desain ini keren banget sih, nggak ada duanya. Kemudian bagasinya memang untuk sebuah crossover dibandingkan dengan HR-V, Outlander, atau Trax, dia yang paling kecil. Ini kalau misalnya kita lihat bawah bagasinya, dia akan mendapatkan sebuah ban spare tire yang sifatnya hanya temporary, dan ini mereknya Kenda, itu kayak merek ban sepeda. Di ban belakangnya juga udah pakai rem cakram, nggak cuma depan doang. Jadi kalau misalnya Mazda 2 menurut kalian remnya agak kurang, ini adalah jawabannya. Sekarang kita masuk ke dalam, dia sudah keyless, tinggal pencet, dan dia ada namanya walkway lock. Jadi kalau misalnya kita tinggal, kita menjauh, maka dia akan mengunci secara otomatis. Yuk kita langsung masuk aja. Ya. Masuk ke dalam interior CX-3 ini bisa dibilang mirip banget sama Mazda 2, salah satu dashboard ya. Tapi masalahnya dashboardnya ini kelewat bagus untuk sebuah hatchback atau bisa dibilang untuk sebuah crossover. Misalnya kita lihat secara detail ya, ini dikasih kulit sintetis, dan ini ada stitching asli, sini apa stitching asli juga, jahit-jahitannya asli, nggak pakai jahit-jahitan palsu. Terus juga kualitas plastiknya juga sangat bagus ya, dia rigid, solid, dan di bagian sini juga kita akan menemukan beberapa bagian plastik yang trying so hard untuk kelihatan seperti karbon gitu. Nggak itu juga, kalau misalnya kalian pikir ini adalah sebuah chrome, nggak, ini kayak aluminium finish gitu ya, kelihatannya bagus banget kalau kita lihat gitu ya. Ini kayak apa ya? Dia tuh kayak mencoba untuk menjadi Mercedes-Benz gitu ya. Tombol-tombolnya dipegang juga enak, meskipun AC-nya dia belum digital, tapi dia sudah ada fitur auto. Jadi kurang lebih sama seperti Outlander Sport yang belum digital tapi sudah ada autonya. Dan ada yang unik di sini, kalau misalnya Mazda 2 facelift dia juga punya setir yang sama. Ternyata banyak yang tidak bisa membedakan antara interior Mazda 2 facelift dan Mazda CX-3. Contohnya gue udah posting di Instagram gue ya. Ini banyak yang jawab nih ya, Mazda 2 facelift, CX-3, Daihatsu ceria gitu ya. Baru sejam udah ratusan komen ya. Artinya mereka nggak sadar kalau di CX-3 sudah ada cruise control yang membedakan antara CX-3 dan Mazda 2 facelift. Warna-warnanya juga pemilihannya agak berbeda ya untuk Mazda 2 facelift. Dan kalau misalnya kalian berpikir Grand Touring dan Touring itu perbedaannya sangat banyak, ternyata nggak juga ya. Contoh, kita starter mesin ya. Dia sudah mendapatkan head-up display. Dan ini bukan sembarang head-up display, karena head-up display-nya ini sekarang sudah berwarna. Kalau yang kemarin itu masih kayak kalkulator ya, sekarang sudah berwarna. Dan kalau misalnya kita jalan,
dia ini terintegrasi dengan navigasi. Kalau misalnya kita ikut dia ada belokan kemana, dia akan ngasih tahu belok kemana. Dan setiap jalan yang punya speed limiter, dia akan ngasih tahu kalau misalnya jalan ini ada kecepatan maksimalnya. Jadi keren banget. Dan untuk posisi pengemudinya, dia juga sudah pakai tilt dan teleskopik. Joknya juga sudah pakai jok kulit sintetis, dan kursinya ini enak banget dipakai buat duduk ya. Suportif banget side supportnya, kakinya juga side support di bagian kaki juga oke. Dan kursinya juga tergolong empuk. Tapi sayangnya headrestnya ini menurut gua terasa agak keras. Nah, bedanya apa lagi dengan Grand Touring? Kalau untuk yang Grand Touring di sini ada blind spot monitoring system dan kawan-kawan. Kalau yang Touring cuma ada iStop dan traction control system dimatikan. Sisanya mungkin bisa gue bilang nggak ada bedanya. Setirnya sama-sama udah kulit, MCD connect-nya juga bagus, ada navigasinya, dan navigasinya itu sudah 3D, bisa kita update secara gratis di showroom Mazda. Kemudian karena dia bukan tipe yang Grand Touring, dia belum punya sunroof di bagian atas, dan menurut gua agak kerasa ini ya, kayak agak turun gitu plafonnya. Terus untuk audionya dia belum pakai sound system Bose yang punya 7 speaker, 2 tweeter, 1 subwoofer. Ini masih biasa aja, tapi kualitas audionya kalau misalnya kalian suka dengan kualitas audio Mazda 2, ini sama persis. Oke, daripada kita berlama-lama, mendingan kita langsung aja jalan menggunakan Mazda CX-3. Mengendarai Mazda CX-3 ini, gue bisa bilang rasanya mirip-mirip kayak bawa Mazda 2 ya. Cuma bedanya dia sekarang suspensinya lebih harsh karena dia bodinya lebih gede, otomatis dia harus mengurangi body rollnya dengan cara membuat suspensinya sedikit lebih keras. Tapi masih lebih nyaman dibandingkan dengan Honda HR-V. Peredaman suaranya dari luar cukup bagus, tapi seperti halnya Mazda 2, peredaman suara kaki-kaki depan ya, suara ban depan itu masih terasa gitu sampai masuk ke dalam. Tapi menurut gue gak begitu masalah karena ketika kita udah nyetel musik itu suara-suara itu langsung gak kerasa gitu kan. Nah, yang gue suka dari mobil ini adalah, mungkin kalian udah pernah naik Mazda 2 gitu ya, tapi pas naik CX-3 ini steeringnya lebih mantep ya. Kita belok sambil kita gas itu ya, rasanya tuh kayak bawa BMW ketimbang bawa Mazda gitu. Enak banget. Mungkin ini karena dia pengaruh G-Factoring controlnya itu ya. Dan motion dari setirnya itu juga kita nggak perlu belok banyak-banyak gitu ketika kecepatan tinggi. Load setirnya juga pas gitu ya, feedbacknya bagus. Ini crossover yang gua coba steeringnya paling natural, paling enak, pokoknya the best lah. Gue belum nyobain, even dibandingkan dengan kakak-kakaknya gitu ya, si X5 dan kawan-kawannya, ini setirnya masih lebih enak, luar biasa. Dan mobil nih kalau misalnya kita ngomongin soal 2000 cc nya, mungkin kalau kalian pernah naik si X5 yang 2000 cc, kita bisa tahu bahwa mesin itu lebih bagus dibandingkan dengan Nissan X-Trail atau Honda CR-V yang sama-sama 2000 cc gitu kan. Dan ketika dipakai di CX-3 yang bodinya lebih kecil, beratnya jauh lebih ringan dibandingkan CX-5, rasanya jadi pas gitu. Respons mesinnya gitu ya, kita injak pedalnya itu responsnya cepet banget. Apalagi kalau misalnya kita pindah ke sport mode-nya ya, itu dia mainnya tuh perpindah giginya bagus, smooth. Tapi sense of speednya itu emang nggak terasa terlalu kencang. Tapi pas kita lihat speedometer, gila udah 100 aja gitu. Dia transmisinya masih transmisi konvensional, dalam artian dia bukan dual clutch, dia bukan CVT, dia masih torque converter biasa, tapi dia punya lock up clutch. Dan transmisinya ini acungin jempol ya. Dia kalau misalnya kita gas gitu ya, injak gitu, cepat responsnya, turun giginya nggak kerasa, halus, sigap banget pokoknya. Even kalau misalnya kita nggak pindahin ke sport ya, kita biasa aja ya, dia tetap responsif. Cuma yang gue bilang tadi, noise-nya tuh menurut gue agak berasa ya. Kita lagi 110 km per jam, itu suara luar itu dari kolong itu lumayan kerasa, suara ban segala macam ya. Tapi ini mobil surprisingly lebih fun to drive even dibandingkan dengan Mazda 2 sekalipun yang lebih kecil. Grip ban-nya lebih hebat, steeringnya lebih bagus, body roll-nya memang lebih terasa dibanding Mazda 2 ya. Jadi kalau misalnya kalian cari mobil crossover yang paling fun to drive, jangankan dibanding sebuah crossover gitu, dibanding sebuah hatchback aja ini lebih fun to drive menurut gua. Seperti yang gue bilang tadi, penggunaan mesin 2000cc di bodi yang mungil ini
Dia membuat mobil ini bisa meraih 0 ke 100 km per jam hanya dalam 9 detik saja. Itu angka yang sangat bagus untuk sebuah mobil crossover. Coba, Trax aja itu nggak sekencang ini, dan transmisinya juga nggak sehebat ini. Padahal Trax pakai turbo, ini belum. Dan kalau kita bicara soal safety ya, karena ini bukan varian GT, jadi kita nggak akan menemukan kayak SCBS gitu, atau blind spot monitoring system, atau rear cross traffic alert, itu juga nggak ada. Tapi kita tetap dapat 6 buah airbags ya. Padahal gue baca yang tipe touring itu harusnya dapatnya 2, tapi ternyata di sini ada airbag, dan di bagian sini juga ada airbagnya. Terus keempat roda juga ada pakai cakram, dan kamera parkirnya juga bisa menampilkan visual yang bagus. Ditambah di sini ada radarnya ya, jadi kelihatannya oke banget gitu ya. Ditambah dia juga punya sistem hiburan, dia bisa terkoneksi dengan aplikasi internet. Contoh di sini kita bisa, kalau misalnya connect internet, kita bisa pakai AHA atau Stitcher atau pakai Bluetooth aja gitu ya. Dan seperti MZD Connect lainnya, dia bukan cuma sekedar dikontrol menggunakan dial di sini ya. Kita bisa kontrol pakai touchscreen, tapi kontrol touchscreen ini hanya bisa digunakan pada saat lagi berhenti. Kalau misalnya lagi jalan gini, dia nggak bisa dipencet. Dan speedometernya, ini salah satu yang gue suka ya. Di tengahnya ada tachometer yang besar dan ada speedometer digital. Di sini ada MID-nya, di sini ada odometer dan untuk posisi transmisi. Dan gue nggak suka tombolnya ini agak susah buat ditekan ya, karena letakkan di tengah sini ya. Jadi setir yang baru ini menurut gue agak fail dari tombol-tombolnya. Dan kalau misalnya kita mau ganti mode, misalnya kita dari Bluetooth mau ke radio, itu nggak bisa lewat sini. Adanya tombol untuk voice command. Jadi kalau misalnya kita mau ganti ya, pencet dulu voice command ya, radio FM. Jadi caranya menggantinya seperti itu, nggak bisa kita pencet mode dari sini. Aneh menurut gua sih. Malah tombol untuk mengangkat telepon dan menutup telepon dikasih. Spionnya juga belum elektrokromatik, masih manual seperti ini. Dan dia sudah punya rain sensor, ada auto light sensor. Kalau untuk hal kayak gituan dia lengkap. Ya, duduk di belakang Mazda CX-3 ini, ya ini kelemahannya ya. Dia nggak begitu lega, tapi lebih lega dibandingkan dengan Mazda 2. Mungkin dibandingkan dengan crossover lain, dia paling sempit kali ya. Dengan posisi duduk gua tadi ini memang masih ada sedikit ya. Dan atapnya juga masih ada sedikit juga. Tapi kalau misalnya kalian di atas 170 cm dan driver agak egois, mungkin akan mentok. Dan kursinya, menurut gue ini kursinya lumayan enak karena dia empuk dan juga dia nggak begitu tegak ya. Jadi kalau misalnya kita duduk di belakang itu rasanya masih cukup oke. Dan bandingan suspensinya surprisingly, meskipun di depan tadi rasanya agak keras, tapi di belakang ternyata masih acceptable. Memang nggak empuk-empuk banget, masih ada stiffnya. Tapi oke lah, masih bisa didudukin, masih nyaman. Di sini kita akan menemukan 3 buah baris headrest, dan ini joknya juga campuran antara kulit sintetis dan tengahnya di sini ada bahan pabrik. Seat beltnya juga ada 3, kalau mau ditarik dari atas, tapi nggak ada armrest, jadi nggak bisa buat naruh tangan. Tempat penyimpanan juga minim, tuh kan, masih oke. Tuh lihat, polisi tidur juga masih oke. Memang agak kelempar tapi masih oke. Nah itu aja sih mungkin dari gue. Kalau misalnya kalian mau beli CX-3, lebih baik duduk di depan aja. Tapi kalau misalnya mau bawa penumpang juga, di belakang masih cukup oke. Setelah kita cobain Mazda CX-3, kesimpulannya memang mobil ini cukup menggiurkan ya. Udah nyoba test drive, itu rasanya emang kalau dibilang terbaik di kelasnya, ya mobil ini mungkin memang terbaik di kelasnya, kecuali kalau kita ngomongin soal kapasitas interiornya. Emang nggak begitu luas. Tapi kalau misalnya menurut kalian mobil ini agak kemahalan, ada solusinya sih. Ya, solusinya belilah Mazda 2. Mazda 2 GT ya harganya cuma 300 juta lebih sedikit. Ya tinggal dandanin ala crossover jadi Mazda 2 Hackers. Oke, itu aja yang bisa disampaikan dari Autonet Max. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Kalau misalnya kalian ada komentar, kritik, dan saran, silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe buat kamu yang belum. Bye! Posisi mengemudinya sendiri juga dia sudah tilt dan teleskopik sama seperti Mazda 2 yang sebelumnya. Mazda 2 udah belum sih? Daripada berlama-lama mendingan kita langsung jalan aja. 1, 2, ya. Kan salah kan? Malah jadi wiper mau sen.
Gue ingetnya sennya kenapa di kiri ya. Terus kamera parkir yang aduh